Polemik pembagian harta warisan mendiang Ustadz Arifin Ilham memang masih menyita perhatian publik. Hal ini tak lain dan tak bukan karena istri ketiga almarhum, Umi Fema, dikabarkan tidak mendapatkan jatah warisan almarhum mendiang suaminya. Selasa, 21 September lalu, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Cibinong telah memutuskan bahwa harta warisan almarhum akan dibagikan kepada 10 orang ahli waris, yaitu 2 istri, 1 ibu kandung dan juga 7 anak. Lantas, siapa sajakah ahli waris resmi yang sah di mata hukum? Serta harta apa saja yang dibagikan? Serta bagaimana pula tanggapan dari istri pertama dan ibunda almarhum? Kami atas nama Bu Mami dan Beni Purwanto supaya masuk di ruang sidang tetap. Namanya lagi di toilet, bentar ya Pak ya. Ini buat Bu Yuninya dulu. Oh ini ada nih. Ini ada nih, ada bawah. Selanjutnya kami panggil atas nama Yunda. Penantian di ada permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh keluarga besar dari Ustadz Arifin Ilham. Nomor perkaranya 870 /PDTP/2021 didaftar tanggal 3 September 2021. Hari ini telah diputus, dikabulkan. Permohonan ini diajukan oleh Hajah Nur Hayati dan kawan-kawan. Hari ini sudah diputus, dikabulkan permohonan para pemohon. Jadi Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Muhammad Arifin Ilham, yaitu Hajah Nur Hayati binti Mas Didzi, ibu kandung, Wahyuniati Alwali binti Dr. Andas Tengku Haji Jamaluddin, istri si pertama ya. 3 Muhammad Alvin Faiz bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 4 Muhammad Amir Adji Jikra bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 5 Muhammad Azka Najhan bin Muhammad Ilham, anak kandung. 6 Ahmad Shah Asal Arifin bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 7 Rania Jamil Bawasir binti Haji Jamil Muhammad Bawasir, istri kedua. 8 Alfa Izziyah Arifin bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 9 Muhammad Ahya Filah bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 10 Askia Zakia Arifin bin Muhammad Arifin Ilham, juga anak kandung. Jadi sudah dikabulkan, sudah ditetapkan ahli waris dari almarhum Ustadz Bapak Muhammad Ilham pada hari ini. Kalau penetapan waris itu tidak menyangkut objek, jadi hanya menyangkut siapa-siapa ahli waris secara hukum dari almarhum Arifin Ilham. Nah itu kalau jadi belum ada persoalan objeknya, hartanya nggak ada, karena emang tidak boleh. Penetapan waris itu hanya menyangkut siapa-siapa yang secara hukum adalah ahli waris yang sah dari almarhum. Nah, selesai, ini kan sifatnya permohonan volunter ya, jadi bukan sengketa, hanya memohon kepada pengadilan sesungguhnya siapa ahli waris yang sah dari almarhum yang sah, sehingga nanti bisa bertindak secara hukum. Silahkan itu diselesaikan secara keluargaan. Kalau nanti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, bisa diajukan tuntutan nanti itu. Udah selesai saya, udah ya. Udah beres kemarin. Semua ya Umi ya? Semua yang miliaran itu ya Umi? Ya. Berarti itu semua anak udah diurus semua ya Umi, buat semua anak dari semua istri. Kasih ya.
Kendati demikian, meskipun pada faktanya Umi Fema yang kabarnya tidak terdaftar menjadi ahli waris almarhum Ustadz Arifin Ilham, namun rumor pun sempat berhembus bahwa istri kedua almarhum Umi Rania disebut-sebut tidak terdaftar menjadi ahli waris yang sah. Lantas bagaimanakah tanggapan Umi Rania terkait hal tersebut? Benarkah dirinya sempat tidak terdaftar dalam ahli waris yang sah? Ada yang mengejutkan itu ketika Umi tidak mendapat cinta Allah, itu aja. Ngapain kita di dunia ngurusin yang nggak bawa kita kepada kebaikan akhirat. Itu aja sih. Kita ada grup, kita masih komunikasi kok. Masih ada grup. Jadi memang ada grup anak istri almarhum Abi gitu. Ada istri 3, ada mamahnya, ada anak-anak semua. Masih kok insya Allah. Kecewa nggak ada lah. Insya Allah nggak ada. Kecewanya kalau misalkan kita hidup di dunia ini hanya mengejar dunia aja, itu ngapain. Jadi kalau kita ngejar akhirat nggak usah kecewa deh. Karena kalau kita udah kejar Allah, nanti Allah akan datangkan orang-orang yang nanti bisa membuat kita jadi lebih baik lagi. Pokoknya kalau untuk waris, untuk masalah yang lain-lainnya langsung ke Abang Umi aja ya. Umi kalau urusan ini nggak mau komen. Ya, kita ikuti aturan hukum. Itu sebenarnya proses penetapan ahli waris yang selama ini tertunda. Jadi tidak ada kaitannya dengan apapun. Itu hanya intern keluarga karena penetapan ahli waris itu belum selesai. Karena ada beberapa proses yang belum diselesaikan administrasinya. Dan insya Allah sekarang sudah selesai, maka lagi diproses. Ya, itu sidang pertama. Karena sudah administrasinya sudah selesai, kita ajukan ke pengadilan untuk menetapkan ahli waris. Ada. Mungkin itu miskomunikasi mungkin. Siapa saja Bang mungkin yang dicantumkan? Istri yang pertama dengan 4 anak, istri kedua Umi Rania dengan ketiga anaknya, dan ibu kandung almarhum. Seakan tiada habisnya polemik di keluarga Alvin Faiz pun terus bermunculan. Di sisi lain, kemunculan mantan istri Alvin, Larissa Chow, beberapa waktu lalu di sebuah acara kajian pun menjadi sorotan. Benarkah perempuan cantik yang kini menetap di Bandung itu saat ini tampak benar-benar lega telah terlepas dari ikatannya dengan Alvin? Lantas benarkah Larissa Chow sudah berhasil move on 100%? Benarkah kini keduanya sudah putus komunikasi sama sekali? Serta bagaimanakah air mata Larissa Chow yang mengalir saat mendoakan kebahagiaan rumah tangga baru sang mantan suami? Lagi kan nggak gampang ya, jadi mungkin lebih berusaha untuk ikhlas aja gitu. Dan alhamdulillah sih kalau move on sudah banget ya. Sudah banget, Masya Cuma Allah. mungkin kalau keinget aja kan namanya manusiawi ya. Hal-hal yang kemarin itu membentuk pengalaman, membentuk aku hari ini. Mungkin kalau orang lihat kayak pernikahan itu hal yang gimana ya? Kemarin tuh dibilangnya banyak banget Larissa jadi galaunya gara-gara pernikahan gitu ya. Tidak dipungkiri, tidak mungkin tidak merasakan sakit 5 tahun hidup dengan orang yang sama. Tiba-tiba besoknya kita tidak ketemu sama orang itu lagi. Biasanya ada di sebelah. Terus sudah menikah jodohnya juga, alhamdulillah. Alvin doakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya, semoga Alvin pernikahannya sampai jannah. Amin, insyaallah. Oh enggak, aku udah memutuskan komunikasi. Jadi komunikasi ke anak hanya melalui pengasuh aku. Doa yang terbaik pokoknya untuk Bang Alvin, untuk Cici juga yang terbaik buat Cici, semuanya. Untuk Yusuf, untuk keluarga besar, untuk adik untuk semuanya. Insya Allah kita doain yang terbaik. Saya video call saya Alvin, Insya Allah selalu menjaga hubungan lah dengan Yusuf dan gimana pun. Terakhir ketemu Yusuf di Bandung. Udah ya, Bang Alvin ada soal Nata ya. Dengan banyak ya Ketemu Yusuf kita doa. Setelah Larissa Chow berhasil move on dari Alvin Faiz, banyak pihak yang menjodoh-jodohkan Larissa. Mulai dari netizen yang menjodohkannya dengan Zikri Daulay,
Hingga kini kabarnya sang mantan mertua Umi Rania telah menjodohkan Larissa dengan salah seorang laki-laki pilihannya. Lantas, bagaimanakah tanggapan Larissa tentang perjodohan tersebut? Serta seperti apakah kriteria suami idaman ala Larissa Chow? Benarkah sudah ada seorang pria yang kini siap menggantikan posisi Alvin? Biarin aja gitu. Gimana orang-orang senangnya aja, cuman ya nggak aku respon sih gitu. Berjodoh-jodoh gitu. Umi cuma satu orang. Ada satu orang, bismillah kata Umi. Tapi lagi di istiharahan. Cocok ya sama Larissa karena ilmunya bagus, agamanya, terus dewasanya cukup ya. Matang lah. Mudah-mudahan bisa sayang Yusuf, bisa sayang sama Larissa. Amin dengan Kalau dekat belum, cuma memang sudah ada yang tidak menyerah bisa dibilang kayak gitu. Laki-laki itu bagi aku panutan ya. Jadi nanti kalau memilih laki-laki, value dan integritasnya harus tinggi, harus lebih dari aku dan bahkan harus jauh lebih baik daripada yang kemarin. Iya benar. Tidak terkenal. Anak lama? Gitu. Wah, itu kayaknya ciri-cirinya tuh anak lama. Bukan. Udah nggak lagi. Justru nggak mau apa sama anak lama. Tidak terkenal, mungkin fokusnya di usaha aja sih dan harus lebih dewasa. Pengadilan Agama Cibinong memutuskan penetapan ahli waris almarhum Ustadz Arifin Ilham kepada 10 ahli waris, di antaranya 2 istri dan juga 8 anak. Cuman Hotkeys yang setiap harinya akan menyajikan berita-berita terhot. Berikutnya ada berita dari Raffi Ahmad. Benarkah karena Raffi orang-orang di sekitarnya menjadi sukses? Dilanjutkan juga ada cerita haru dari Bunga Citra Lestari pada saat memberikan surprise ulang tahun sang anak yaitu Noah Sinclair. Dan nanti kita akan melihat seperti apa kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh keluarga Lesti dan juga Rizky Bilar pasca mengumumkan kehamilan dari Lesti. Terakhir kita akan mengintip seperti apa keseruan dari Irfan Hakim pada saat menemani sang anak yaitu Aisyah berkuda. Jadi ikuti terus Hotkeys bersama saya Feronza Liza, hanya seperti hot yang ada di Hotkeys. Setelah ini, Hotkeys akan hadir